Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Heri Suhendar selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian dari kelas HSB. Perkenalkan, nama saya N. Syakiratul Rizkia, NIM 1219045. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 9. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang tindak pidana perbankan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Ivan Bahtiar, NIM 1219043. Yang kedua ada Jasmine Nahdia Ramadhani, NIM 1219044. Yang ketiga ada N. Syakiratul Rizkia, NIM 1219045. Dan yang keempat ada Fatina Zulfa, NIM 1219046. Di sini kelompok 9 akan membahas tindak pidana perbankan. Di antaranya yang akan kami bahas yaitu definisi tindak pidana perbankan, faktor penyebab berkembangnya tindak pidana perbankan, jenis tindak pidana perbankan, unsur-unsur tindak pidana perbankan, serta cara mencegah kejahatan tindak pidana perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tindak pidana perbankan. Definisi tindak pidana perbankan, terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian, walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama adalah tindak pidana perbankan, dan yang kedua tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kejahatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan atau banking crime merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh karenanya, tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah, dan masyarakat luas. Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain atau merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang atau money laundering dan korupsi yang melibatkan bank. Nah, yang kedua, faktor penyebab berkembangnya tindak pidana di bidang perbankan. Faktor yang menyebabkan berkembangnya tindak pidana di bidang perbankan yaitu karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral. Hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama, adanya ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan di kantor cabang. Faktor yang kedua yaitu ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya unsur moral hazard, yaitu terjadinya kolusi antara pengawasan bank dengan penjahat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis tindak pidana perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Terdapat 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini
adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan terdapat dalam pasal 46. Yang kedua yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam pasal 47 ayat 1, 47 ayat 2, dan pasal 47A. Yang ketiga yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank. Bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan ini. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan ayat 2. Yang keempat yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 49 ayat 1, pasal 49 ayat 2, pasal 50 dan pasal 50A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Unsur-unsur tindak pidana perbankan. Unsur-unsur tindak pidana perbankan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah barang siapa, yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Kedua, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, ataupun dalam dokumen, ataupun laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. 3. Menghilangkan atau memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. 4. Mengubah, menguburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, menguburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut. Bagi para pelaku tindak pidana perbankan, dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda. Cara mencegah kejahatan tindak pidana perbankan. Menciptakan internal kontrol yang bagus adalah salah satu langkah yang bisa ditempuh bank dalam mencegah terjadinya fraud. Masih ada 6 langkah lainnya. Segera gulirkan program pencegahan fraud yang detail dan lengkap sesuai dengan kondisi bank Anda. Kita semua berharap fraud kejahatan pada sistem perbankan kita setidaknya mereda, sebab memang fraud tidak mungkin bisa dihilangkan hingga nihil. Tapi, tentu harapan berkurangnya fraud ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing bank untuk mencegahnya. Untuk itu, jelas perlu aksi, bukan hanya omong doang. Tidak ada pihak yang menang jika terjadi fraud. Bank merugi dan para penjahat bank pun paling banter merasakan kesenangan untuk sementara waktu. Dengan catatan, pemerintah sungguh-sungguh membongkar kasus demi kasus yang tidak mengenakan hati dan membuat bising telinga. Jelas, perlu aksi yang konkret, bukan hanya janji surga tanpa tindak lanjut. Not everyone is honest. Sebuah fakta yang menyedihkan, pada kondisi integritas yang rendah,
kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seorang menjadi tidak jujur akan semakin besar. Dan bank-bank kita saat ini dihadapkan pada dua pilihan sederhana: menciptakan lingkungan dengan potensi fraud yang rendah atau low fraud environment, atau menyusul bobolnya bank-bank terdahulu. Low fraud environment bisa diciptakan dengan adanya dukungan dari budaya kejujuran yang tinggi, keterbukaan, dan program khusus bantuan kepada personel. Untuk menciptakan dukungan tersebut, paling tidak bank harus mempekerjakan orang-orang yang jujur dan selalu memberikan pelatihan kepada mereka mengenai kesadaran akan fraud. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, membuat dan melakukan diseminasi atas kode perilaku yang gampang dimengerti, serta membuat program bantuan kepada para personel. Berdasarkan teori fraud triangle atau segitiga kecurangan, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang datang secara bersamaan akan membesar peluang terjadinya fraud. Tapi, jika salah satu saja dari elemen segitiga tersebut hilang, fraud tidak akan terjadi. Pada sisi bank, menghilangkan kesempatan terjadinya fraud adalah yang paling mungkin ditindaklanjuti. Nah, berikut sumbang saran bagi bank-bank lokal perihal usaha yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya fraud di bank Anda. Terdapat 7 cara mencegah kejahatan tindak pidana perbankan, yaitu sebagai berikut. 1. Ciptakan kontrol internal yang bagus. Kontrol internal yang bagus paling tidak harus mencakup kontrol lingkungan yang bagus, sistem akuntansi yang bagus, dan kontrol prosedur aktivitas yang juga bagus. 2. Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi. Jika fraud terjadi disertai dengan kolusi, akan lebih sulit untuk bisa mendeteksi, dan karena kolusi biasanya dibangun dalam waktu yang tidak singkat, cara yang jitu adalah merotasi personel. 3. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan bank. Contoh gampangnya adalah perilaku suap untuk memperoleh kucuran dana. Bank bisa membuat surat secara periodik kepada nasabah terkait yang menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan yang tidak menerima segala jenis suap atau hadiah. 4. Pengawasan personel. Para pelaku fraud biasanya menggunakan hasil jerahannya untuk mendukung gaya hidup yang mahal. 5. Buat jalur khusus pelaporan fraud. Secanggih apapun fraud dilakukan, sering kali fraud bisa ditemukan melalui tip. Ketika seorang personel merasakan bahwa rekan kerjanya atau pihak lain memiliki cara yang sangat mudah untuk melaporkan terjadinya fraud, hal ini akan mengurangi niat melakukan fraud itu sendiri, takut dilaporkan. 6. Menciptakan ekspektasi atau hukuman. Takutan atau hukuman jelas akan mengurangi perilaku tidak jujur. Hukuman yang tegas dan konsisten akan membuat para personel berpikir 1000 kali sebelum memastikan siap terlibat melakukan fraud. Kalau hanya diberhentikan, terkadang tidak cukup kuat untuk mencegah fraud. Hukuman yang lebih berarti misalnya memberi tahu kepada keluarga atau orang-orang terdekat mengenai perilaku tidak jujur yang dilakukan seorang personel. 7. Proaktif fraud auditing. Seringkali investigasi terhadap fraud dilakukan setelah ada korban, yang artinya bersifat reaktif. Audit yang bersifat proaktif diharapkan akan membangun kesadaran para personel bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja direview. Hal ini akan memberikan para personel rasa takut dan tertangkap jika melakukan fraud, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku kecurangan di bank. Nah, sekian penjelasan dari kami kelompok 9. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat difahami oleh teman-teman semua. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan pada sesi diskusi di WA Group. Saya sebagai moderator dan mewakili pemateri pada hari ini
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Dan untuk semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe video dari kelompok kami. Sekian, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.